Mau kuliah atau kerja? Isu seperti ini selalu muncul ketika kalian baru lulus SMA. Ini sebenarnya pentingan mana sih? Kuliah atau kerja? Di satu sisi, mungkin saja kebutuhan ekonomi mendesak kalian untuk bekerja. Tapi di sisi yang lain, orang tua pun ingin kalian mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Gak munafik lah kalau banyak mahasiswa yang terpaksa kuliah dikarenakan orang tuanya menginginkan hal itu. Kondisi tersebut apakah salah? Tidak sama sekali. Orang tua memang benar mengarahkan kalian untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Because of what? Because this is important for them. Ini penting buat mereka. Ini penting bahwa anak-anaknya memiliki pendidikan yang lebih baik dari mereka. That's why the reasons adalah kalian harus kuliah. That's why mereka ingin kalian mengenyam pendidikan lebih tinggi. Oke, kita masuk ke pertanyaan tentang mana sih yang lebih baik untuk kerja atau untuk kuliah. Oke. Menurut pendapat pribadi saya, dua-duanya baik. Tapi saya lebih milih untuk kuliah sambil cari duit. Apa yang salah dengan itu? Kuliah sambil cari duit, it's okay. Tapi untuk sebagian jurusan itu akan sangat berat. Tapi untuk jurusan yang tertentu itu sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak mengganggu kuliah sama sekali. Oke. Di jurusan saya, yaitu jurusan ilmu hukum, untuk bekerja paruh waktu itu sangat-sangat sekali mungkin. Saya katakan sangat sekali mungkin. Because of what? Because di kuliah ilmu hukum kita nggak ada praktikum, kita nggak ada ngerjain laporan pakai tulis tangan, kita nggak ada nge-lab yang dikerjakan setelah perkuliahan. Tetapi ada juga tokoh-tokoh tertentu yang misalnya kuliah sambil bekerja. Misalnya contoh Khairul Tanjung. Walaupun dia kuliah di Fakultas Kedokteran, dia bisa survive kok untuk menjadi pengusaha sejak di saat dia kuliah. Apakah itu membutuhkan modal? Tidak sama sekali. Khairul Tanjung nggak butuh modal untuk menjadi pengusaha. Khairul Tanjung memulai dari hal kecil menjadi hal besar. Terus dia akhirnya mendirikan sebuah company yang sekarang menjadi City Corp. Oke, balik lagi ke tadi. Jika kalian mempermasalahkan kondisi perekonomian kalian bisa kuliah sambil kerja. Memang pada saat-saat tertentu kalian harus memilih, memprioritaskan yang mana. Tetapi hal itu bisa berjalan beriringan. Kalian memang harus memprioritaskan pendidikan kalian. Bukan berarti kalian nggak kerja sama sekali, enggak. Itu artinya jika kalian ingin memprioritaskan pendidikan kalian, kalian harus mengisi otak kalian lebih banyak perkuliahan dibanding kerja. Walaupun di kerja kalian tetap melakukan sebuah pekerjaan sampingan, entah kalian jualan tertentu, entah kalian bekerja paruh waktu di sebuah kafe misalnya, atau entah kalian membuka jasa pendidikan misalnya. Nah, pengalaman saya ketika saya kuliah, saya bekerja, iya, saya menghasilkan uang, iya, dengan cara saya waktu itu bekerja sama dengan beberapa konveksi di Tasikmalaya, di Sumedang, di Purwokerto. Pada saat itu saya kuliah di Purwokerto. Saya menjalin kerjasama dengan beberapa konveksi. Nah,
Di situ saya melihat peluang usaha. Saya melihat bahwa setiap tahun mahasiswa itu membuat jaket seragam atau PDL seragam, meja seragam. Di situ saya lah muncul. Saya mengkoordinir semua mahasiswa, beberapa mahasiswa di jurusan-jurusan tertentu untuk membuat jaket ke saya gitu. Dan itu untungnya kecil? Enggak, gede juga. Untungnya bisa nyampe berapa ya? 70%. Nah, 70%. Misalnya harganya saya jual, ini berhasil perusahaan ya, tapi saya akan bongkar di sini. Misalnya saya jual jaket harganya 150.000 per jaket. Ya, modal awalnya cuma 80.000. Nah tuh, untungnya udah berapa? Kalian hitung aja, dikali satu angkatan itu biasanya ada 50 mahasiswa, atau bisa jadi ada 40 mahasiswa. Ya lumayan lah buat isi-isi dompet. Apakah itu cuma bisnis saya? Enggak juga, cari yang lain. Misalnya saya membuat bisnis waktu dulu tahun 2015 saya membuat gerobak capcin, cappuccino cincau. Saya sampai membuka tiga outlet gerobakan yang akhirnya harus tutup karena ada cerita menarik. Cerita menariknya adalah ketika saya berjualan, saya nggak bisa ninggalin jualan saya karena ternyata pada saat itu lagi ujian. Saya masih ingat banget itu ujian PAI, Pendidikan Agama Islam. Bayangkan, itu semester 2 atau semester 1, saya agak lupa. PAI saya sampai telat 45 menit dan saya nggak boleh ikut ujian. Akhirnya saya mengulang itu PAI. Nah, gara-gara saya nggak bertanggung jawab sama ujian saya pada saat itu, orang tua tahu dan saya nggak bisa bohong sama mereka. Saya ceritakan apa adanya. Akhirnya saya harus menutup semua penjualan capcin saya. Saya alihkan ke bisnis jasa saja. Misalnya bisnis jasa. Waktu itu saya ngajar bahasa Inggris di salah satu sekolah menengah atas di Purwokerto. Kalau nggak salah ada 1 atau 2 sekolah yang saya ajar pada saat itu. Lumayan duitnya. Jadi saya memutar uang terus sampai saya punya modal untuk membuat bisnis yang lain. Oke, jadi gitu aja ya. Mau kerja atau kuliah? Kuliah dong. Kan kuliah sambil kerja bisa. Oke, thank you for watching. Good luck.